Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Pujiastuti, peserta Latsar CPNS Kota Tangerang Selatan tahun 2022, angkatan 75, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tokoh ASN inspiratif yang dapat menginspirasi saya, yaitu Bapak Khairuddin SPM Food DST PhD, sebagai peraih penghargaan kategori PNS inspiratif dalam ajang Anugerah ASN 2019 dengan inovasinya yaitu mengubah limbah menjadi rupiah. Apa sih yang dimaksud dengan mengubah limbah menjadi rupiah? Yuk kita simak. Silika dari sains untuk menghasilkan makanya kami namakan nano, terus bionya itu berdasar karena memang dia sebagai bahan utamanya. Kesulitan utama ketika kami melakukan penggandaan skala produksi, di mana di situ kami membutuhkan kompetensi dari berbagai disiplin, sehingga kami memerlukan kerjasama yang sangat solid, tidak hanya di internal, kami juga bertukar pendapat dengan para terus kemudian teknologi produksi, peningkatan skala produksi sehingga efisien dan ekonomis. Oke, sekian cuplikan dari inovasi yang telah dikembangkan oleh Bapak Khairuddin dan tim. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, nilai-nilai berakhlak apa aja sih yang dapat kita ambil dari tokoh ASN inspiratif Bapak Khairuddin ini? Yuk kita simak. Yang pertama, yaitu ada adaptif. Sikap adaptif ini digambarkan oleh Bapak Khairuddin dalam mengembangkan inovasi nanobiosilikanya dengan memanfaatkan limbah sekam padi yang dianggap sebagai sumber pencemar lingkungan menjadi produk ekonomi bernilai tinggi. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, permasalahan limbah pencemar lingkungan merupakan suatu yang krusial yang dibutuhkan perhatian khusus. Lalu, Pak Hoirudin ini menciptakan inovasi dengan memanfaatkan limbah sekam padi tersebut menjadi produk ekonomi bernilai tinggi yang dapat bermanfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Lalu yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif ini digambarkan dengan terjalinnya kerjasama dengan para ahli di bidang engineering dan teknologi produksi skala besar untuk memasarkan produk nanobiosilika. Seperti yang sudah kita lihat di video sebelumnya, Bapak Hoirudin sendiri yang menjelaskan jika inovasi nanobiosilika ini membutuhkan kerjasama dengan bidang engineering dan teknologi produksi skala besar agar dapat memasarkan produk nanobiosilika ini ke masyarakat luas agar dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan ini digambarkan dengan Bapak Harudin menciptakan inovasi nanobiosilika ini dengan sesuatu yang solutif karena dapat memiliki dampak positif bagi lingkungan serta dampak positif lainnya yaitu dapat membantu masyarakat khususnya para petani untuk dapat meningkatkan hasil panen mereka. Inovasi ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat Bapak Khairuddin berikan untuk masyarakat. Lalu yang keempat, akuntabel. Akuntabel ini digambarkan dengan Bapak Khairuddin memanfaatkan fasilitas yang ada di tempat kerjanya, yaitu di Laboratorium Nanoteknologi di Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian, untuk dapat menjalankan inovasinya dalam membuat produk nanobiosilika. Lalu yang kelima, yaitu kompeten. Sudah terlihat ya teman-teman dari inovasi yang diciptakan oleh Bapak Hoirudin ini terlihat kepeduliannya sebagai ASN terhadap lingkungan serta masyarakat membuatnya tergerak untuk mengembangkan penemuan yang dapat memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lalu yang keenam, harmonis. Dengan terciptanya inovasi nanobiosilika ini sangat membantu masyarakat
khususnya para petani karena dapat meningkatkan mutu hasil tanaman sehingga dapat memberikan pemasukan lebih kepada mereka, sehingga terciptalah lingkungan yang harmonis. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada loyal. Loyal digambarkan dengan inovasi nanobiosilika yang telah dikembangkan oleh Bapak Herudin dan tim merupakan suatu bentuk dedikasi yang telah ia berikan untuk Indonesia karena dapat memanfaatkan limbah sekam padi yang merupakan pencemar lingkungan menjadi produk ekonomi bernilai tinggi yang dapat membantu para petani serta perekonomian di Indonesia. Oke, baik. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai nilai-nilai berakhlak yang tergambarkan di dalam inovasi yang telah diciptakan oleh Bapak Hoerudin dan tim. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita contoh dan kita jadikan inspirasi sebagai calon ASN agar dapat mengembangkan inovasi-inovasi yang kita miliki di sekitar kita agar dapat membantu dan memajukan bangsa dan negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isristiana, salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 75, kelompok 1. Saat ini, saya akan memaparkan nilai-nilai core values ASN melalui salah satu tokoh inspiratif Bapak Syamsul Adha SSTV. Syamsul Adha merupakan camat di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pria kelahiran Sungai Tualang 6 September 1984 ini merupakan camat Wampu yang namanya banyak dikenal publik lantaran memiliki banyak program menginspirasi. Ia bahkan terpilih menjadi wakil sumut di ajang kompetisi ASN Inspiratif 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan berhasil melenggang hingga 15 besar. Bapak Syamsul Adha menjadi camat daerah Wampu Langkat, Sumatera Utara dengan membawa berbagai inovasi-inovasi, yaitu yang pertama, gotong royong bedah rumah, 1000 izin usaha mikro kecil IUMK gratis, lampu 7x24 jam dan e-surat, Jumat berbagi. Dari inovasi-inovasi yang diluncurkan, dapat kita ambil nilai-nilai core values ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Syamsul Adha meluncurkan lampu 7x24 jam, yakni layanan Kecamatan Wampu online 7x24 jam dan e-surat. Dengan layanan daring ini, kapanpun petugas kecamatan dapat merespon permintaan layanan oleh masyarakat dan bisa dikontrol langsung oleh Bapak Syamsul melalui e-surat. Layanan ini meliputi layanan pemerintahan, Trantib, serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan atau PMP. Program ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan administrasi paten yang mudah, cepat, dan efisien di lingkungan kantor camat Wampu melalui sistem online. Bahkan, program tersebut juga coba diterapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat. Yang kedua, akuntabel. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Kondisi ini juga masih ditemukan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kesejahteraan itu membuat sosok pria bernama Syamsul Adha ingin mendedikasikan dirinya untuk memajukan kesejahteraan warga di daerah tersebut. Syamsul punya jargon andalan dalam membangun Wampu menjadi daerah yang lebih sejahtera, yakni Wampu Mampu. Jargon itu ia ciptakan untuk memantik masyarakat di Kecamatan Wampu agar selalu bersemangat untuk terus bergerak maju. Ia pun sangat aktif mengkomunikasikan seluruh kegiatannya di media sosial dengan hashtag Wampu Mampu.
Program lain dari Syamsul yang mendapat banyak atensi publik yaitu Jumat Berbagi. Program ini dilaksanakan pada minggu keempat setiap bulannya dengan memberikan sedikit bantuan kepada anak yatim piatu dengan dana yang diperoleh dari berbagai pihak yang bersedia menjadi donatur dan tidak mengikat. Yang ketiga, kompeten. Selama menjabat sebagai camat, Syamsul melahirkan program-program yang menarik banyak simpati masyarakat, bahkan program-program miliknya seringkali menjadi inspirasi bagi kecamatan lain di Langkat. Yang keempat, harmonis. Dengan program-program yang diluncurkan Syamsul Adha, seperti menerbitkan 1000 izin usaha mikro kecil atau IUMK secara gratis, gotong royong, layanan online, dan sebagainya, menciptakan suasana yang harmonis di antara masyarakatnya. Yang kelima, loyal. Syamsul dikenal sebagai camat yang kaya akan inovasi dalam memajukan kesejahteraan warga di daerahnya. Meski namanya banyak dikenal, Syamsul menilai apa yang dilakukannya adalah hal yang biasa sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, masih banyak orang-orang di luar sana yang berbuat lebih baik dan berkontribusi banyak bagi masyarakat. Ia juga mengaku menjadi camat merupakan hal luar biasa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yang keenam, adaptif. Menjabat di era teknologi yang semakin maju, Syamsul juga menyadari pentingnya pelayanan publik yang serba cepat dan mudah. Oleh karena itu, ia pun meluncurkan program Lampu 7x24 jam, yakni layanan Kecamatan Wampu Online 7x24 jam, dan e-surat. Hal ini tentu sesuai dengan perkembangan zaman yang segala sesuatunya sudah menggunakan teknologi agar pelayanan semakin cepat dan efisien. Yang ketujuh, kolaboratif. Sejak awal menjabat sebagai camat, Syamsul langsung membuat program bedah rumah. Bak Gayung bersambut, program ini ternyata dapat respon positif dari warga, akhirnya banyak pihak membantu jalannya program ini. Tak hanya warga, namun juga beberapa lembaga dan kelompok masyarakat. Banyak pihak bergotong royong menyumbang berupa bahan bangunan yang dibutuhkan seperti pasir, batu kali, semen, atap seng, dan sebagainya. Kecamatan pun ikut melakukan pekerjaan teknis bedah rumah setiap akhir pekan. Bedah rumah ini murni swadaya dari masyarakat sekitar tanpa adanya aliran dana dari APBD maupun APBN. Demikian pemaparan nilai core value ASN yang dapat kita ambil dari Bapak Syaiful Adha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Joshua Saud Hasylan Leban Tobing, peserta pelatihan dasar Angkatan 75 kelompok 1 dengan tutor agenda Bapak Haji Endan Suwandana, ST, MSc, PhD. Saat ini saya akan membagikan penjelasan nilai-nilai ASN dengan menggunakan core value ASN, yakni berakhlak, melalui salah seorang ASN inspiratif, yakni Bapak Farhan Nur Rahman. Farhan Nur Rahman merupakan salah seorang ASN yang mengabdi di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas atau P2, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saat ini mungkin dengan mudah dikenal sebagai sosial media strategis. Farhan Nur Rahman muncul dengan berbagai inovasinya di bagian penyuluhan dan hubungan masyarakat, di mana hal ini sangatlah penting bagi kelancaran perpajakan di Indonesia, yakni membangun aktif media sosial yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat, yakni Kering Pajak, dan membangun ekosistem taksmin atau sosial di belakang layar media sosial Direktorat Jenderal Pajak. Upaya tidak dapat diwujudkan kalau tidak dimulai dari keseriusannya mendalami media sosial pada tahun 2009, kemudian mulai membangun Kering Pajak pada tahun 2014-2015, berikutnya membangun ekosistem taksmin pada tahun 2017, dan berhasil menjadi ASN inspiratif pada tahun 2021. Tidak hanya pencetusnya yang berprestasi, hebatnya inovasi yang dihasilkan juga memperoleh prestasi seperti Kering Pajak yang berhasil meraih Gold Winner the Best Agent Digital TBCCI 2 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019. Begitu pula ekosistem taksmin yang membuat akun media sosial DJP memperoleh prestasi Gold Winner PR Indonesia Awards pada tahun 2021. Dalam kisah inspiratif ini tentu dapat dipetik berbagai nilai ASN yang ditunjukkan dengan core value ASN, yakni berakhlak. Pertama, berorientasi pelayanan.
Farhan Nur Rahman tentu melihat bahwa informasi perpajakan yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga beliau berusaha untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan bahkan tidak hanya itu, melalui call center menjadi alat bagi masyarakat untuk berdiskusi, bahkan memberikan keluhan dan masukan bidang perpajakan. Hal ini sesuai dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel. Farhan Nur tidak asal-asalan membangun media sosial dan ekosistem tersebut. Dapat dilihat dari prestasi inovasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat dinilai bahwa beliau bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini sesuai dengan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kompeten. Farhan Nur mewujudkan prestasi tersebut tentu didukung dengan kompetensi yang ia miliki, seperti keseriusannya dalam mendalami media sosial mulai dari tahun 2009 yang membuat ia sangat menguasai pengelolaan media sosial. Hal ini sesuai dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat adalah harmonis. Taksmin tidak hanya satu di Indonesia, namun di setiap satuan kerja wajib memiliki taksminnya masing-masing. Farhan Nur sebagai inisiator begitu hebat mampu menyeragamkan total 591 taksmin di seluruh Indonesia, dan hal ini sesuai dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima adalah loyal. Inovasi yang dihasilkan oleh Farhan Nur tidak semata untuk menguntungkan pihaknya pribadi, melainkan untuk memberikan kemudahan sistem pelayanan pemerintahan Indonesia, khususnya di bidang perpajakan. Hal ini sesuai dengan setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang keenam adalah adaptif. Farhan Nur mampu melihat bahwa pada era saat ini, media sosial digemari oleh masyarakat Indonesia sebagai alat untuk memperoleh informasi. Melihat hal itu, beliau aktif untuk mengikuti zaman dan membangun akun yang pada saat itu sedang booming, yakni Twitter dan Instagram. Hal ini sesuai dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah kolaboratif. Tidak hanya berhenti pada inovasi, Farhan Nur berikutnya giat membuka kelas gratis untuk pengelolaan media sosial bagi pegawai dan instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Apabila kita melihat lebih dalam, pekerjaan di bidang masing-masing tidak menutup kemungkinan bahwa bidang lain tidak berkaitan di dalamnya. Seperti Farhan Nur Rahman, mampu menjawab isu kemudahan informasi keuangan khususnya perpajakan dengan giat membangun sarana informasi dengan platform yang ada saat ini. Sehingga sebaiknya kita sebagai calon ASN dapat meniru hal baik ini dengan tidak hanya fokus pada pekerjaan kita saja, melainkan melihat faktor-faktor pendukung yang dapat memudahkan kita dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya bagikan, terima kasih. Assalamualaikum, sosok ASN inspiratif berikutnya ialah Diah Putri Ambarwati, seorang wanita yang bekerja di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Jakarta, pada instalasi farmasi sejak 2006. Dia merupakan sosok yang inspiratif dan apa yang dilakukannya patut dicontoh. Awalnya, ia merupakan penggagas nasi kotak untuk berbagi RSKO Jakarta dan Rumah Singgah Pejuang Hati kemudian menjadi Yayasan Rumah Satu Hati. Apa yang dilakukannya seperti malaikat penolong tak bersayap, yang nyata bagi adik-adik kita penderita atresia bilier. Tahun 2015 ada dorongan dalam dirinya untuk bertemu dengan salah seorang ibu yang anaknya tengah dirawat di RSCM Jakarta. Anak itu bernama Fahri, didiagnosa atresia bilier. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk menolong, namun dirinya sadar akan kemampuan finansial yang terbatas. Hal ini berujung dia tergerak untuk membuat sebuah gerakan nasi kotak untuk berbagi pada tahun 2015. Angka kejadian bayi lahir dengan atresia biliar mencapai 1:10.000 sampai 15.000 kelahiran. Berujung sejak 2015, dia bersama 2 orang rekannya meneguhkan hati dan niat untuk mendampingi perjuangan sepi para pejuang Rumah Singgah Pejuang Hati. Dan nilai-nilai dasar ASN dari Diah Putri Ambarwati diantaranya: yang pertama, berorientasi pelayanan. Dia seorang farmasis yang tergerak memahami kebutuhan dan memiliki kepedulian terhadap anak-anak dengan penyakit langka atresia bilier. Dia melakukan perbaikan dalam pelayanan tidak sebatas sebagai farmasis di RSKU saja, namun dia tergerak membuat Rumah Singgah Pejuang Hati. Yang kedua, akuntabel. Dia sosok yang bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN di RSKO Cibubur, dan ia juga menjadi relawan Rumah Singgah. Yang ketiga, kompeten.
Dia membagi ilmu dan pengetahuan yang ia miliki kepada rekannya lewat undangan dari acara televisi ataupun di akun media sosialnya. 4. Harmonis. Dia sosok yang tergerak untuk menolong orang tua anak pengidap penyakit atresia bilier dengan menyediakan rumah singgah dan memberi pendampingan kesehatan mental. 5. Loyal. Dia rela berkorban, menyisihkan tenaga dan waktunya untuk berperan serta membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Yang keenam, adaptif. Dia terus mengadakan perbaikan dari tahun 2015, gerakan berbagi nasi kotak, dan menjadi donatur pejuang hati. Lalu, pada tahun 2017, membuat rumah singgah pejuang hati. Dia berkata, semua perjuangan tidak menjanjikan kemenangan, tapi paling tidak kita sudah menempuhkan. Yang terakhir, kolaboratif. Perjuangan dia dan rekannya bukanlah pekerjaan yang dilakukan sendirian, membutuhkan bantuan dan dukungan nyata dari masyarakat. Dia dan relawan lain aktif mengajak masyarakat untuk berkontribusi. Dia juga beberapa kali diundang di acara televisi dan aktif di media sosialnya untuk peduli dengan anak atresia bilier. Sekian. Perkenalkan, saya Sofi Milasari, peserta Ratsar Golongan 2, Angkatan 75, Kelompok 1, Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pada agenda 2 kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai ASN pada tokoh ASN inspiratif yang saya pilih, yaitu pada Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak, konsultan pneumatologi. Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak, konsultan pneumatologi, yaitu peraih penghargaan ASN inspiratif sebagai The Future Leader pada Anugerah Aparatur Sipil Negara 2021. Dr. Rinawati menduduki bagian sebagai Kepala Instalasi Pelayanan Terpadu di RSCM dan sebagai guru besar di FKUI. Tingginya angka kematian bayi di Indonesia menduduki peringkat ke-6 se-Asia Tenggara. Salah satu penyebab tingginya kematian bayi baru lahir adalah mengalami ketidakmampuan untuk bernapas dengan baik. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Dr. Rinawati untuk menciptakan alat bantu nafas portable. Dr. Rinawati dan tim yang terdiri dari tenaga ahli melakukan uji coba dan pelatihan untuk menciptakan alat MixSafe, sebuah alat resusitasi portable yang mudah digunakan dan mudah dibawa untuk menyelamatkan bayi yang membutuhkan bantuan pernapasan. Dr. Rinawati juga menjelaskan bahwa sebelum adanya MixSafe, alat resusitasi ini tersedia hanyalah buatan luar negeri dan membutuhkan campuran gas medis selain oksigen. Dikarenakan mahal dan keberadaannya pun sangat terbatas, selain itu penggunaan alat resusitasi tersebut juga dapat menyebabkan kebutaan pada bayi apabila menggunakan oksigen murni 100%. MixSafe berukuran kecil sehingga mudah dibawa pada saat bayi memerlukan rujukan dan dapat bertahan selama 6 jam dengan menggunakan baterai. Selain itu, MixSafe juga berfungsi sebagai kompresor sehingga ketika dicampur dengan oksigen murni dapat mengukur kadar oksigen hanya sampai batas 21-30% sesuai dengan kebutuhan bayi. Nilai ASN berakhlak yang terkandung pada tokoh inspiratif kali ini, yaitu yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Di sini contoh sikap yang ada pada tokoh inspiratif tersebut yaitu dengan mengembangkan alat bantu nafas portable, yang mana ditunjukkan sebagai respon beliau dalam menangani kasus kematian bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, melakukan uji coba untuk menciptakan alat MixSafe ini.
Pada nilai yang kedua yaitu akuntabel, contoh di sini yaitu dengan cermat membuat alat mixsafe yang berfungsi sebagai kompresor, di mana ketika dicampur dengan oksigen murni dapat dengan mudah mengukur kadar oksigen hanya sampai batas 21-30% sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, nilai ASN yang selanjutnya yaitu pada kompeten, di mana ditunjukkan beliau berkeliling ke hampir seluruh provinsi di Indonesia untuk mengajarkan mixsafe kepada tenaga kesehatan. Kemudian nilai ASN selanjutnya yaitu harmonis, di mana beliau dianggap sebagai pribadi yang mampu menerjemahkan kesulitan dan mampu memberikan solusi yang tepat di mata mitra kerjanya. Untuk nilai ASN selanjutnya yaitu loyal, di mana beliau 80% menggunakan bahan baku dalam negeri. Nah, contoh selanjutnya yaitu telah dipamerkannya di tingkat dunia untuk mendapatkan sertifikat of Europe agar dapat menembus pasar dunia. Nilai ASN selanjutnya yaitu adaptif. Contoh sikap beliau yaitu mampu membuat alat bantu nafas portable yang mudah dibawa saat memerlukan rujukan dan bertahan selama 6 jam dengan baterai. Kemudian nilai ASN selanjutnya yaitu kolaboratif, di mana beliau menunjukkan sifat bekerja sama dengan tim ahli dan penyandang dana dari UI, ITB, dan UGM. Kemudian beliau juga menunjukkan bahwa bergabung pada tim konsultan naskah akademik percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.